Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Febri Rahmaniah dengan NIM 104230012 dan teman saya. Dan saya Risma dengan NIM 104230007. Di sini kami akan membuat video pembelajaran dengan judul Hormon Tumbuhan. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada pengertian hormon tumbuhan. Hormon tumbuhan adalah senyawa kimia organik yang diproduksi secara alami dalam jumlah sangat kecil oleh tumbuhan dan berfungsi untuk mengatur pertumbuhan, perkembangan, serta respon tumbuhan terhadap rangsangan lingkungan. Selanjutnya ada peran hormon dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Hormon tumbuhan memegang peran penting dalam mengatur proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan secara terkoordinasi. Hormon seperti auksin, giberelin, sitokinin, asam absisat, dan etilen bekerja dalam jumlah kecil namun sangat efektif dalam mengendalikan aktivitas sel dan jaringan. Auksin berperan dalam pemanjangan sel dan dominasi pucuk, sementara giberelin merangsang pemanjangan batang, perkecambahan, dan pembesaran buah. Sitokinin mendorong pembelahan sel dan pertumbuhan tunas, sedangkan asam absisat menghambat pertumbuhan dan mengatur dormansi sebagai respons terhadap stres. Etilen berfungsi dalam pematangan buah, pelayuan daun, dan respon terhadap tekanan lingkungan. Di antara hormon-hormon ini, baik yang saling mendukung atau sinergis maupun saling menekan atau antagonis, menentukan bagaimana tumbuhan tumbuh, berkembang, dan beradaptasi. Oleh karena itu, hormon tumbuhan berperan krusial dalam memastikan tumbuhan tumbuh secara normal dan sesuai dengan kondisi lingkungannya. Terus yang selanjutnya ada perbedaan hormon tumbuhan dan hormon hewan. Hormon tumbuhan diproduksi di berbagai bagian tumbuhan dan berfungsi mengatur pertumbuhan, perkembangan, serta respon terhadap lingkungan, seperti cahaya dan gravitasi. Contohnya ada auksin, giberelin, dan etilen. Untuk hormon hewan diproduksi di kelenjar endokrin dan berfungsi mengatur berbagai aktivitas tumbuh seperti metabolisme, reproduksi, pertumbuhan, dan emosi. Contohnya ada insulin, adrenalin, estrogen. Ada jenis-jenis hormon tumbuhan atau fitohormon. Yang pertama ada auksin. Auksin ini berfungsi sebagai perangsang pemanjangan sel dan penekan pertumbuhan tunas samping atau dominansi apikal. Auksin biasa diproduksi di ujung batang dan ujung akar. Lalu yang kedua ada giberelin. Giberelin ini berfungsi sebagai perangsang pemanjangan batang dan memecah dormansi biji. Biasa diproduksi di biji, daun muda, akar, dan buah. Yang ketiga ada sitokinin. Sitokinin berfungsi sebagai perangsang pembelahan sel dan penghambat penuaan daun. Biasanya sitokinin ini diproduksi di akar, kemudian diedarkan ke bagian lain. Yang keempat yaitu ada absisat, asam absisat. Fungsinya yaitu menghambat pertumbuhan, menyebabkan dormansi biji dan tunas. Biasanya diproduksi di daun, batang, dan akar. Yang kelima ada etilen. Etilen ini berfungsi sebagai mempercepat pematangan buah, memicu pelayuan daun dan kerontokan daun atau bunga. Etilen ini diproduksi di jaringan buah matang dan daun yang menua. Ada interaksi sinergis dan antagonis antar hormon. Yang pertama, interaksi sinergis. Artinya, dua atau lebih hormon bekerja sama memperkuat efek satu sama lain. Contohnya ada auksin dan sitokinin. Bekerja sama dalam kultur jaringan. Auksin tinggi dan sitokinin rendah dapat membentuk akar. Sitokinin tinggi dan auksin rendah dapat membentuk tunas. Contoh yang kedua ada giberelin dan auksin. Keduanya merangsang pemanjangan batang. Bila bekerja sama, pertumbuhan batang makin cepat. Ada interaksi antagonis, artinya dua hormon bekerja saling berlawanan atau bertolak belakang efeknya. Ya, contohnya ada auksin dan sitokinin. Auksin menghambat pertumbuhan tunas samping atau dominansi apikal, sedangkan sitokinin merangsangnya. Contoh yang kedua ada giberelin dan asam absisat atau ABA. Giberelin memecah dominansi biji dan merangsang perkecambahan. ABA justru menyebabkan dormansi dan menghambat perkecambahan. Contoh yang ketiga ada auksin dan etilen. Auksin mencegah kerontokan daun, sedangkan etilen merangsangnya. Ada pengaruh lingkungan terhadap keseimbangan hormon.
Lingkungan sangat mempengaruhi produksi, aktivitas, dan keseimbangan hormon dalam tubuh tumbuhan. Yang pertama ada cahaya. Cahaya meningkatkan produksi auksin di satu sisi batang, menyebabkan fototropisme atau tumbuhan membelok ke arah cahaya. Cahaya juga dapat mengurangi kadar giberelin dan meningkatkan ABA yang penting untuk adaptasi musim. Yang kedua ada air atau kekeringan. Kekurangan air dapat meningkatkan kadar ABA. Stomata menutup untuk mengurangi penguapan dan pertumbuhan melambat agar hemat energi. Yang ketiga ada suhu. Suhu dingin ekstrim dapat menyebabkan peningkatan ABA untuk dormansi. Suhu hangat mendukung kerja giberelin untuk memecah dormansi dan memulai pertumbuhan. Yang keempat ada stres mekanik atau luka. Luka atau teknik fisik seperti angin, hama dapat merangsang produksi etilen. Dapat mempercepat penuaan, kerontokan daun, dan perubahan arah tumbuhan. Dapat juga merangsang pertahanan diri dan respon adaptif. Selanjutnya ada aplikasi hormon dalam kehidupan. Yang pertama, pertanian. Auksin digunakan untuk mempercepat pembentukan akar pada stik tanaman. Giberelin digunakan untuk memperbesar ukuran buah, misalnya anggur tanpa biji. Ada etilen digunakan untuk mempercepat pematangan buah seperti pisang dan mangga. Yang terakhir ada asam absisat digunakan untuk mengatur masa dormansi benih agar tahan disimpan. Terus yang kedua ada perkebunan. Sitokinin merangsang pembentukan tunas baru untuk memperbanyak tanaman seperti teh atau kopi. Auksin membantu dalam pengguguran buah yang tidak dikehendaki, menjaga kualitas panen. Yang terakhir ada giberelin untuk merangsang pertumbuhan batang dan bunga, cocok untuk tanaman seperti tebu dan kelapa sawit. Terus yang ketiga, yang terakhir ada kultur jaringan, yaitu auksin dan sitokinin. Di kombinasi ini digunakan untuk yang pertama ada auksin tinggi, merangsang pembentukan akar. Terus ada sitokinin tinggi juga, merupakan merangsang pembentukan tunas. Ada giberelin membantu dalam pemanjangan batang dan pertumbuhan awal bibit hasil kultur jaringan. Adalah hormon tumbuhan adalah senyawa kimia organik alami yang diproduksi dalam jumlah kecil namun memiliki peran besar dalam mengatur pertumbuhan, perkembangan, serta respon tumbuhan terhadap berbagai rangsangan lingkungan. Berbeda dengan hormon hewan yang diproduksi oleh kelenjar endokrin, hormon tumbuhan disintesis di berbagai bagian tumbuhan seperti akar, batang, daun, atau buah. Berbagai jenis hormon tumbuhan seperti auksin, giberelin, sitokinin, asam absisat, dan etilen memiliki fungsi khusus, mulai dari merangsang pemanjangan sel, pembelahan sel, pematangan buah, hingga mengatur dormansi dan respons terhadap stres. Interaksi antar hormon dapat bersifat sinergis atau saling mendukung dan antagonis atau saling berlawanan, sehingga keseimbangan di antara mereka sangat penting bagi pertumbuhan normal tumbuhan. Lingkungan seperti cahaya, suhu, ketersediaan air, dan stres mekanik sangat mempengaruhi produksi dan kerja hormon. Misalnya, cahaya memicu fototropisme melalui auksin, kekeringan meningkatkan produksi asam absisat untuk menutup stomata, dan stres fisik merangsang produksi etilen. Dalam kehidupan sehari-hari, pemanfaatan hormon tumbuhan sangat luas, terutama di bidang pertanian, perkebunan, dan kultur jaringan. Hormon digunakan untuk mempercepat pembentukan akar, memperbesar buah, memperbanyak tunas, mempercepat pematangan, serta mempercepat regenerasi tanaman dalam kultur jaringan. Secara keseluruhan, pemahaman tentang hormon tumbuhan dan pengelolaannya membuka peluang besar untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam budidaya tanaman secara modern dan berkelanjutan. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.